Tepat di acara gender reveal, suamiku malah menceraikanku dan semua keluarganya mengusirku ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Laura. Usia kandunganku memasuki 4 bulan. Aku dan suamiku, Dimas, sangat menantikan momen besar ini, pesta gender reveal. Keluarga besar kami pun datang dengan sukacita. Aku pikir ini akan jadi hari paling bahagia dalam hidupku, tapi ternyata awal dari kehancuranku. Hari itu harusnya jadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Balon-balon biru dan pink menggantung manis di langit-langit aula kecil yang disewa khusus untuk acara ini. Tertulis besar-besar di backdrop, "It's a", dengan tanda tanya besar. Aku mengenakan dress putih polos, sedikit membulat di bagian perut. Suamiku, Dimas, berdiri di sampingku dengan kemeja biru muda. Tangannya menggenggam pundakku. Senyumnya aneh. Terlalu datar. Tapi aku menepis rasa ganjil itu. Kupikir mungkin dia gugup seperti aku. Musik lembut mengalun. Keluarga besar sudah berkumpul. Ibu mertua duduk paling depan, lengkap dengan kalung mutiara dan ekspresi angkuhnya yang tak pernah absen. Adik-adik Dimas sibuk bersuah foto. Beberapa kerabat mengobrol dengan santai, menunggu momen pembukaan kotak besar di tengah ruangan, yang akan mengeluarkan balon berwarna penentu jenis kelamin calon bayi kami. Semua berjalan sesuai rencana. Sampai Dimas tiba-tiba meminta perhatian. "Maaf, semuanya, boleh saya bicara sebentar?" Suasana langsung senyap. Bahkan musik pun dimatikan oleh panitia, menyisakan dentingan gelas dan suara detak jantungku sendiri yang mulai berdebar tak karuan. Dimas berdiri di depan ruangan. Dengan wajah tenang namun tegang, ia mengeluarkan selembar kertas dari dalam saku jasnya. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya menatap langsung ke arahku. Tatapannya dingin. Begitu dingin. "Ini hasil pemeriksaan dari Dr. Andika, spesialis andrologi," katanya, suaranya tenang, tapi setiap katanya seperti petir yang siap menyambar. Setelah menjalani rangkaian tes kesuburan selama 2 bulan terakhir, aku mendapat kabar bahwa aku dinyatakan mandul permanen. Hening. Tak ada yang bersuara. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Lalu perlahan, seluruh kepala di ruangan itu serempak menoleh ke arahku. Puluhan pasang mata memandangku. Dengan bingung, dengan curiga, dengan tuduhan yang belum sempat diucapkan, tapi sudah terdengar jelas. "Apa maksudnya?" Aku berbisik lirih, tapi tak ada yang mendengar. Bahkan Dimas tak menatapku lagi. Yang terdengar berikutnya adalah suara ibu mertua, nyaring, lantang, seperti cambuk yang mencabik kulit wajahku. "Anak itu bukan darah keluarga kami." Tangannya menunjuk perutku yang membesar. Suaranya bergetar karena marah. "Kamu tega mempermalukan kami begini? Di depan keluarga besar? Kamu tidur dengan siapa? Siapa ayah anak itu?" Aku ternganga. Nafasku tercekat. Kakiku lemas. "Ibu, tolong jangan asal tuduh." Aku mencoba menjelaskan, tapi suara ibu mertua membungkamku. "Tutup mulutmu. Dari awal aku sudah curiga. Kamu terlalu cepat hamil. Dan Dimas, dia terlalu bodoh percaya padamu." Dimas tetap diam. Tak ada pembelaan. Tak ada pembicaraan denganku sebelumnya. Tak ada penjelasan. Ia hanya berdiri di sana, membiarkanku tenggelam. "Dimas, katakan sesuatu." Suaraku gemetar.
Aku melangkah mendekatinya, memegang lengannya. Tapi ia menepis tanganku pelan. Pelan, tapi terasa seperti tamparan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Alia, ucapnya datar. Siapa ayah anak itu? Aku mundur satu langkah, tubuhku gemetar, dada sesak seperti diikat. Kamu ayahnya, Dimas. Anak ini, anak kita. Aku nggak pernah selingkuh. Aku setia. Tangisku pecah. Tapi tangisan itu seperti tumpah ke lantai kosong. Tak ada yang peduli, tak ada yang percaya. Ibu mertua berdiri dari kursinya, lalu melangkah mendekat dengan penuh amarah. Keluar dari rumah anak saya sekarang juga. Sebelum saya usir dengan lebih memalukan lagi. Alia, pulanglah. Acara ini selesai. Suara Dimas lirih, tapi dingin. Ia bahkan tak melihat ke arahku lagi. Aku berdiri di tengah ruangan yang tadi terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa asing dan kejam. Semua wajah memandangku seperti aku penjahat, pelacur, pembohong. Aku memeluk perutku sendiri, seolah hanya bayi di dalam kandunganku yang masih berpihak padaku. Sambil tertatih, aku meninggalkan aula itu. Di luar, langit mendung. Aku menengadah, dan hujan turun seperti air mata langit ikut merasakan perasaanku. Di hari yang seharusnya mengumumkan kehidupan baru, justru aku kehilangan semuanya. Aku kembali ke rumah mertua malam itu dengan tubuh yang masih gemetar dan wajah yang basah oleh air hujan dan air mata. Dres putihku sudah lusuh, menempel erat di tubuhku yang menggigil. Perutku yang membesar membuatku kesulitan melangkah, tapi aku tak punya pilihan. Itu satu-satunya tempat yang masih bisa kutuju, rumah suamiku. Rumah yang seharusnya jadi tempatku berlindung. Tapi begitu pintu dibuka, yang menyambutku bukan pelukan, bukan pengertian, apalagi maaf. Yang menyambutku adalah tatapan benci dan lidah-lidah yang lebih tajam dari pisau. Lihat siapa yang datang, seru Burina, ibu mertua, dengan tawa penuh ejekan. Si perempuan murahan yang tega mempermalukan keluarga ini. Aku berdiri terpaku di depan pintu, basah kuyup, menahan dingin yang menusuk sampai tulang. Ibuku, yang akhirnya datang menjemputku setelah mendengar kabar kekacauan di acara gender reveal, berdiri di belakangku. Wajahnya pucat pasi. Tangannya menggenggam erat bahuku, mencoba memberi kekuatan, tapi aku bisa merasakan tubuhnya sendiri gemetar. Bu, saya mohon, biarkan Laura bicara dulu, kata ibu, suaranya lirih namun memohon. Saya tahu anak saya. Dia bukan seperti yang kalian tuduhkan. Diam, Bu, bentak Pak Anton, ayah mertua, berdiri dari sofa dengan napas memburu. Anakmu sudah jelas-jelas mengandung anak dari laki-laki lain, dan kalian masih berani datang ke rumah kami? Hah? Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang tak mau berhenti. Tolong percaya padaku. Aku nggak pernah selingkuh. Aku cuma cinta sama Dimas. Belum selesai aku bicara, segelas air mineral melayang ke arahku, mengenai wajahku dan menyiram seluruh bagian depan tubuhku. Ces! Suara air yang menghantam kulitku seolah menampar jiwa. Air itu dingin, tapi lebih dingin lagi tatapan mata mereka padaku. Ibu mertua memegang gelas kosong sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Itu hukuman karena sudah menipu kami selama ini. Dasar perempuan najis. Hamil dari laki-laki entah siapa dan pura-pura jadi istri setia. Ibuku menangis, benar-benar menangis kali ini. Ia mencoba berdiri di hadapanku, melindungi tubuhku yang menggigil. Sudah cukup. Anak saya sedang hamil. Kalau kalian tidak percaya, setidaknya jangan perlakukan dia seperti binatang.
Dimas masih berdiri di pojok ruangan. Diam. Membeku. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku menatapnya penuh harap. Harap bahwa ia akan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Bahwa ia akan memelukku dan membawaku masuk. Bahwa ia masih percaya padaku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kata-kata paling menghancurkan dalam hidupku. Pergilah, Laura. Aku jijik melihatmu. Aku nyaris terjatuh. Kalimat itu lebih tajam dari silet. Lebih dingin dari hujan yang tadi menelanku. Lebih menyakitkan dari semua tuduhan yang baru saja kulalui. Dimas, aku istrimu. Kita menikah karena cinta. Kita lewati banyak hal bersama. Kamu yakin tega bilang begitu? Suaraku gemetar, nyaris tak terdengar. Aku, bawa anakmu. Dia hanya menunduk. Tidak menatapku. Tidak menjawab. Tidak membela. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Bentak ibu mertua lagi, lalu menarik lenganku kasar. Jangan sentuh anak saya. Teriak ibuku sambil mendorong tangan ibu mertua. Kalau kalian tidak mau percaya, kami akan pergi. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Aku ditarik keluar dari rumah itu. Bukan oleh musuh, bukan oleh orang asing, tapi oleh keluarga yang dulu kuanggap milikku juga. Pintu ditutup keras di belakang kami, diiringi teriakan dan umpatan yang tak ingin kuingat lagi. Aku dan ibu berjalan tertatih di tengah malam. Perutku terasa kencang, nyeri. Napasku sesak. Tapi aku tidak boleh tumbang. Aku tak punya siapa-siapa lagi, kecuali anak di dalam kandunganku dan ibuku yang masih berdiri di sampingku, meski hatinya remuk tak kalah dariku. Di malam yang gelap itu, aku sadar, aku benar-benar sendiri. Malam itu langit seperti ikut bersedih bersamaku. Hujan turun tanpa jeda, menyapu jalanan dengan irama yang tak berbelas kasih. Aku dan ibu berjalan menyusuri trotoar yang licin, tanpa arah yang jelas. Kakiku terasa berat, bukan hanya karena usia kandunganku yang sudah masuk 7 bulan, tapi karena hati yang sudah terlalu lelah menahan luka. Aku diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Diusir, dicaci, bahkan dilempar air ke wajahku seolah aku tak lebih dari makhluk najis. Tapi yang paling menyakitkan adalah diamnya Dimas. Suamiku. Lelaki yang dulu pernah berjanji akan melindungiku seumur hidupnya, kini justru berdiri sebagai orang asing yang membiarkanku hancur. Aku berjalan tertatih. Nafasku terengah. Ibu menopang tubuhku dengan tangan kurusnya yang gemetar. "Ma, kita mau kemana?" Tanyaku lirih, nyaris tak terdengar karena suara hujan. Ibu menggeleng pelan, matanya sembab. "Masjid, Nak. Untuk malam ini, kita berteduh di rumah Allah dulu. Tak ada yang akan mengusir kita di sana." Kami sampai di masjid kecil pinggir jalan setelah hampir setengah jam berjalan. Lampunya redup, halaman becek oleh air, tapi saat itu, tak ada tempat yang lebih indah dari itu. Aku berjongkok pelan di sudut serambi, bersandar di dinding dingin. Beberapa jamaah yang baru selesai Isya memandang kami heran, tapi tak ada yang bertanya. Mungkin karena mereka tahu, orang-orang yang datang ke masjid malam-malam begini, pasti sedang dalam kesulitan. Seorang marbot tua menghampiri kami dengan segelas air hangat dan alas tipis. "Tidurlah di sini malam ini, Bu, Neng. Besok pagi baru pikirkan mau kemana. Di rumah Allah, tak boleh ada yang terusir." Aku menangis lagi, tapi tangisan kali ini bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ada yang melihatku sebagai manusia. Bukan perempuan hina, bukan pembawa aib. Hanya seorang ibu yang sedang mencari tempat untuk melindungi anaknya. Malam itu aku tidur berselimut mukena tua,
di lantai dingin yang basah di pinggir masjid. Setiap gerakan bayiku di dalam perut menjadi pengingat. Aku tidak boleh tumbang. Aku tidak boleh kalah. Aku bukan perempuan murahan. Aku adalah ibu. Dan ibu tak boleh menyerah. Keesokan paginya, setelah salat subuh, ibu menghubungi satu-satunya orang yang terpikir olehnya. Lina, sahabat masa SMA-ku yang dulu sempat tinggal satu kos dengan kami. Meski sudah bertahun-tahun tak berhubungan, ibu hanya bisa berharap. Lina masih punya hati. Dan ternyata, doa kami dijawab. Astagfirullah. Laura, kamu diusir? Hamil besar begini? Ya Allah, kenapa nggak bilang dari dulu? Suara Lina terdengar panik dari seberang telepon. Tak sampai 1 jam, Lina datang menjemput kami. Pelukannya hangat dan tulus. Tak ada tanya menyakitkan. Tak ada tuduhan. Hanya pelukan panjang yang membuatku menangis lebih keras lagi. Seperti anak kecil yang akhirnya bisa menangis tanpa ditahan-tahan. Lina membawa kami ke rumah kontrakannya yang mungil. 1 kamar, 1 dapur, kamar mandi di belakang. Tidak mewah, tapi jauh lebih manusiawi dibanding rumah mertua yang penuh kebencian. Maaf, cuma segini yang aku punya, ya. Tapi kamu gak sendirian, Laur. Aku temenin kamu sampai kamu kuat berdiri lagi. Aku mengangguk. Meski air mataku belum kering, ada setitik cahaya yang mulai menyelinap ke dalam hatiku. Di tempat kecil itulah aku memulai semuanya dari nol. Tanpa harta, tanpa suami, tanpa nama baik. Tapi aku masih punya ibu, dan bayi yang akan kulahirkan. Mereka alasan aku bertahan. Karena sesakit-sakitnya dikhianati, aku tak akan pernah mengkhianati anakku. Aku akan hidup. Untuk dia. Untuk kami. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah kontrakan Lina yang mungil. Waktu seolah berubah menjadi beban yang berat. Bukan sesuatu yang kujalani dengan semangat, tapi kujalani karena tak punya pilihan. Pagi dan siang bisa kulewati dengan senyum palsu. Membantu Lina mencuci piring atau menyapu lantai sekadar mengalihkan pikiran. Tapi malam adalah mimpi buruk yang tak bisa kuhindari. Setiap kali aku menutup mata, kenangan itu datang. Ulang, dan ulang, dan ulang. Suara ibu mertua memanggilku, perempuan murahan. Tatapan kosong Dimas saat mengatakan ia jijik padaku. Siraman air di wajahku. Pintu rumah yang ditutup di belakang punggungku. Semua itu muncul seperti film horor yang tak kunjung tamat. Lalu aku terbangun, berkeringat, menangis, sesak, gemetar dalam kegelapan. Ada malam-malam di mana aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Ada malam di mana aku menatap perutku yang membesar dan merasa bersalah. Kalau aku mati, mungkin bayi ini bisa hidup lebih layak di keluarga lain. Kalau aku nggak pernah hamil, aku nggak akan dibuang. Kalau aku hilang, mungkin semuanya akan berhenti sakit. Pikiran-pikiran itu datang seperti bisikan halus yang mematikan. Setiap hari aku terjebak di antara rasa putus asa dan rasa bersalah. Aku duduk di lantai kamar kontrakan, sendiri, dengan tubuh membungkuk memeluk lutut. Aku tak ingin membangunkan ibu, tak ingin membuat Lina khawatir. Tapi malam itu, aku benar-benar berada di batas. Tanganku meraba saku kecil tas tua peninggalan ayah. Di dalamnya ada silet kecil, benda yang dulu kusimpan untuk menggunting benang atau plastik makanan. Tapi malam itu, benda kecil itu terasa seperti godaan setan yang berbisik lembut. Kupandangi silet itu lama. Lama sekali. Tanganku bergetar. Air mataku mengalir deras. Dan saat aku hendak menyentuhnya ke pergelangan tangan. Duk! Sebuah tendangan kecil terasa dari dalam perutku. Aku terdiam. Lalu, satu lagi.
Dan satu lagi, lebih kuat. Seolah bayi di dalam perutku tahu, ibunya sedang berada di jurang paling gelap. Dan dia mencoba memanggilku kembali ke cahaya. Aku meletakkan tangan di atas perutku, merasakan gerakan itu. Kamu hidup ya, Nak? Kamu masih di sini? Kamu masih percaya sama Bunda? Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini bukan karena ingin mati. Tapi karena aku sadar, aku harus hidup. Bukan demi siapa-siapa. Tapi demi bayi kecil yang belum pernah melihat dunia, tapi sudah menyelamatkan hidup ibunya. Keesokan harinya, aku duduk di depan kaca kecil, menatap wajahku sendiri. Wajah yang sembab, pucat, letih. Tapi untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, "Kamu gak boleh hancur, Laura. Kamu punya anak yang butuh kamu waras. Butuh kamu kuat. Butuh kamu hidup." Aku mulai menulis tentang perasaanku, tentang rasa sakitku, tentang perjuangan menjadi ibu yang tak sempurna, tapi tulus. Kadang Lina membaca tulisanku diam-diam dan memelukku dari belakang sambil menangis. "Tulisanmu nyentuh, Laur. Kamu harus terus nulis. Kamu harus terus hidup." Aku mulai berjalan keluar rumah di pagi hari, menyapa matahari, berbicara dengan ibu tentang apa yang kurasakan. Sesekali ikut kelas ibu hamil gratis di puskesmas. Aku masih belum sepenuhnya pulih. Tapi aku tak lagi ingin mati. Aku ingin bertahan. Aku ingin melihat bayiku tumbuh. Aku ingin suatu hari dia membaca kisah ini, dan tahu bahwa dia pernah menyelamatkan ibunya, bahkan sebelum ia lahir. Beberapa minggu setelah malam tergelap dalam hidupku, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku, bahkan lebih dari luka pengkhianatan. Surat itu. Surat dokter yang dibacakan Dimas di hadapan semua orang, yang menyatakan bahwa ia mandul secara permanen. Tapi semakin aku mengingat-ingat, semakin hatiku menolak percaya. Dimas tidak pernah punya riwayat gangguan kesuburan. Selama kami menikah, ia bahkan sempat sangat antusias membicarakan soal punya anak. Ia rutin olahraga, menjaga pola makan, dan tak pernah menunjukkan rasa khawatir soal keturunan. Bahkan ketika aku hamil, ekspresinya sempat tulus bahagia, hingga akhirnya berubah drastis tanpa peringatan. Dan yang paling membuatku curiga, dia tidak pernah menunjukkan surat itu padaku secara langsung. Dia hanya membacakannya. Lalu semua orang langsung memvonis, tanpa ada yang benar-benar melihat isi surat tersebut. Aku mulai meragukan sesuatu. Dan saat itulah, aku memutuskan untuk menyelidiki. Lina punya seorang sepupu, Riko, yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik andrologi swasta. Klinik itu, secara kebetulan, adalah tempat yang sama yang disebutkan Dimas saat membacakan surat hasil tesnya. Awalnya aku ragu, tapi Lina meyakinkanku. Kalau kamu gak cari tahu, kamu akan selamanya dihantui keraguan. Dan kamu berhak tahu kebenaran, Laur. Kamu bukan cuma perempuan yang dituduh, kamu ibu dari anak yang butuh pembuktian. Akhirnya, dengan hati-hati dan penuh kecemasan, aku menghubungi Riko menggunakan nomor baru. Kami janjian bertemu di sebuah warung kopi kecil, malam hari. Riko datang dengan raut serius. Ia menatapku lama sebelum akhirnya bicara. "Surat itu palsu." Aku membeku. "Maaf?" tanyaku nyaris tak terdengar. Riko menghela napas berat, lalu mengeluarkan berkas yang ia fotokopi secara diam-diam. Di sana tercatat nama-nama pasien, termasuk Dimas. Tapi statusnya berbeda. Dimas memang pernah periksa, tapi hanya konsultasi ringan. Tidak pernah ambil tes sperma. Dan yang lebih mencurigakan,
Surat yang dibacakan itu bukan format resmi kami. Kami tidak pernah mengeluarkan surat diagnosis, mandul permanen, dengan kalimat seperti itu. Itu bukan gaya penulisan dokter kami. Dan tanda tangannya dipalsukan. Tanganku gemetar. Jadi, semua itu rekayasa. Riko mengangguk perlahan. Kurasa iya. Entah siapa yang membuatnya, tapi jelas, ini dirancang untuk menjatuhkan kamu. Aku memejamkan mata. Dada ini sesak. Campuran antara marah, sakit hati, dan rasa hancur yang tak bisa kutuliskan. Dimas sengaja menjebakku. Dia tahu dia bukan mandul. Tapi dia memalsukan surat agar semua orang percaya, aku selingkuh. Untuk apa? Kenapa? Apa dia ingin menyingkirkanku dengan cara yang keji? Apakah ini semua hanya permainan harga diri? Atau ada orang lain di baliknya? Pikiranku dipenuhi tanya. Tapi satu hal pasti, aku tidak gila. Aku tidak bersalah. Aku dibohongi. Dan semua penghinaan, semua air mata yang kubayar malam itu, ternyata dibangun di atas kebohongan. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Tapi ada bara kecil yang menyala di hatiku. Ini bukan lagi sekadar luka. Ini adalah bukti. Aku akan melindungi anakku. Dan aku akan mengungkap siapa yang mencoba menghancurkan hidupku. Aku tak lagi hanya korban. Aku mulai berubah jadi penyintas. Yang akan membuka semua kebusukan yang pernah tersembunyi di balik senyum manis suamiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Setelah pertemuan dengan Riko dan kenyataan pahit bahwa surat, kemandulan, Dimas adalah palsu, aku memandangi salinan dokumen yang diberikan Riko berulang kali. Mataku terpaku pada bagian bawah surat itu, tepat di tempat tanda tangan dan nama dokter tertera. Dr. Aditya R. Mahendra, SPN. Dan jantungku berhenti berdetak sesaat. Tidak mungkin. Tanganku gemetar. Aku meraih ponsel dan membuka galeri lama yang sudah bertahun-tahun tak kusentuh. Folder yang kusimpan dengan nama, yang lalu. Aku scroll perlahan, dan di sana, foto pernikahan singkat kami terpampang. Wajah pria di sebelahku adalah dokter yang tanda tangannya tercantum dalam surat palsu itu. Aditya, mantan suamiku. Lelaki yang hanya menikahiku selama 3 bulan semasa kuliah, lalu tiba-tiba menghilang, menceraikanku lewat pesan singkat, dan akhirnya, mengaku bahwa ia tak bisa mencintaiku karena ia mencintai laki-laki. Ya, Aditya adalah seorang gay. Dan ia tak pernah menyentuhku. Itulah sebabnya pernikahan kami tak pernah benar-benar menjadi pernikahan. Kami menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Tak banyak yang tahu tentang kegagalan pertama dalam hidupku, karena aku menghapus jejaknya, seolah tak pernah terjadi. Tapi sekarang, masa lalu itu kembali dengan cara paling ganjil dan mengejutkan. Apa mungkin dia yang membuat surat palsu itu? Apa dia tahu aku adalah istri Dimas? Atau ada orang lain yang memanfaatkan namanya? Aku mencoba menghubungi Riko kembali esok pagi. Dan tanpa memberitahunya siapa Aditya bagiku, aku hanya meminta satu hal. Bisa bantu aku cari tahu, apakah dokter Aditya benar-benar yang menandatangani surat itu? Atau seseorang menggunakan namanya? Riko butuh waktu. Tapi ia berjanji akan menyelidiki. Sementara itu, aku terdiam di kamar sempit kontrakan. Pandanganku kosong. Ibu sedang tidur, Lina keluar bekerja. Dan aku, duduk menatap dinding, dihantui masa lalu yang baru saja membuka luka lama. Aku ingat pernikahan kami yang aneh. Malam pertama yang canggung. Wajah Aditya yang kaku, tangannya yang selalu dingin saat menggenggamku. Dan akhirnya, pengakuannya yang pelan namun menghancurkan. Aku mencintai seseorang, Laur,
tapi dia bukan perempuan. Maaf, aku menikahimu karena desakan keluarga. Aku tak pernah membayangkan akan berurusan lagi dengannya. Tapi kini, hidup seperti dipermainkan takdir. Aditya, yang dulu meninggalkanku diam-diam, kini kembali muncul dalam bentuk nama di surat yang digunakan untuk menghancurkan pernikahanku yang sekarang. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang sengaja menyeret masa laluku untuk menjatuhkanku? Beberapa hari kemudian, Riko menghubungiku kembali. Aku berhasil konfirmasi, Laur. Dokter Aditya tidak pernah membuat surat itu. Dia bahkan baru kembali ke luar negeri 3 hari lalu, setelah mengikuti pelatihan medis di Singapura. Dia kaget saat aku tanyakan soal surat itu. Dia bilang, dia bahkan gak tahu siapa itu Dimas. Aku mematung. Jadi, bukan hanya surat itu palsu, tapi nama dan tanda tangan dokter itu dicatut. Bukan dokter sembarangan pula, tapi dokter yang dulu pernah menjadi suamiku sendiri. Ini bukan sekadar kebohongan biasa, gumamku pelan. Ini sudah dirancang dengan sangat kejam. Ada yang tahu masa laluku. Ada yang sengaja memilih nama Aditya untuk membungkamku dengan cara yang paling menghancurkan. Dan yang lebih gila, Dimas pasti terlibat. Aku tak tahu apa motifnya. Cinta? Benci? Harga diri? Atau karena dia ingin membuangku dan menggunakan masa laluku sebagai senjata? Yang jelas, sekarang aku tahu satu hal, ini bukan lagi sekadar pengusiran. Ini adalah konspirasi. Dan aku bersumpah, aku akan mengungkap semuanya. Demi anakku, dan demi diriku sendiri, yang sudah terlalu lama diam. Hari-hari berlalu seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu, dan membentuk gambaran besar yang jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan sebelumnya. Setelah pernyataan Riko bahwa Dr. Aditya tidak pernah menandatangani surat itu, pikiranku berkecamuk. Aku terus merenung. Kalau bukan Dimas, lalu siapa yang ingin menghancurkan hidupku dengan sangat sistematis? Kenapa harus menggunakan nama Aditya? Dan kenapa Dimas begitu mudah percaya pada surat itu? Atau justru berpura-pura percaya? Aku memutuskan untuk menyusuri jejak terakhir. Riko kembali menghubungiku seminggu kemudian. Suaranya terdengar berbeda, tegang, seperti seseorang yang baru saja menyentuh rahasia besar. Laura, aku nemu data aslinya. Aku menahan napas. Data uji sperma atas nama Dimas Haryono, yang asli. Tanggal pemeriksaannya cocok. Nomor rekam medisnya cocok. Tapi hasilnya, normal. Dimas subur. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku gemetar, air mataku mengalir tanpa kusadari. Jadi, semua yang dia tuduhkan padaku, semua penghinaan, semua luka itu, dibangun dari hasil yang sengaja ditukar. Benar. Dan, kami temukan siapa yang mengakses file itu dan melakukan perubahan. Aku menahan napas. Siapa? Hening. Lalu Riko menjawab dengan suara yang seperti petir memecah dadaku. Aditya. Aku mengunjungi Aditya 2 hari kemudian. Dengan perutku yang besar, aku berdiri di depan ruang prakteknya. Ia tampak terkejut saat melihatku. Mungkin tak menyangka bahwa aku akan datang. Apa kabar, Laura? Sapanya kaku, mencoba sopan, seolah kami tak punya masa lalu yang pahit. Aku nggak datang untuk basa-basi. Adit, jawabku pelan tapi mantap. Aku datang untuk tahu, kenapa kamu lakukan ini. Wajahnya berubah tegang, tapi tetap berusaha menguasai ekspresi. Aku nggak ngerti maksudmu. Surat itu, hasil tes Dimas. Kamu manipulasi data asli, kamu palsukan tanda tangan, kamu
Gunakan namamu sendiri untuk menjatuhkanku. Suaraku meninggi, mataku mulai basah, tapi aku tak ingin terlihat lemah. Aku tahu semua. Temanku kerja di sistem lab. Dia lihat siapa yang akses dan ganti data. Itu kamu, Aditya? Wajahnya akhirnya berubah. Tak bisa berbohong lagi. Ia tertawa kecil, getir. Duduk perlahan di kursi, menatapku tajam. Kenapa kamu kaget, Laura? Bukankah ini semacam pembalasan yang pantas? Aku terdiam. Aku dulu menikahimu demi menyenangkan orang tua. Demi menyembunyikan siapa diriku. Dan kamu mempermalukan aku di depan keluarga karena alasan tidak bisa punya anak. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Aku diusir. Dikeluarkan dari program beasiswa. Dan kamu langsung menghapus aku dari hidupmu. Seolah aku kotor. Seolah aku tak layak hidup. Aku waktu itu cuma anak perempuan yang bingung dan hancur. Aditya? Suaraku bergetar. Aku juga nggak tahu harus bilang apa ke orang-orang. Aku nggak pernah buka aibmu. Bahkan sampai hari ini. Ia terdiam. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Kamu mungkin diam, tapi kamu hidup tenang. Nikah lagi. Bahagia. Sementara aku, bertahun-tahun dihantui rasa malu. Sampai aku tahu kamu nikah lagi, dengan pria itu, Dimas. Dan saat dia datang ke klinik, itu momen yang kupilih untuk membalas semuanya. Dengan menghancurkan hidupku, dengan menunjukkan bahwa kamu juga bisa dijatuhkan. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Hati ini sudah cukup hancur. Tapi yang membuatku bisa berdiri di ruangan itu bukan dendam, tapi anak dalam kandunganku. Dan ia pantas mendapatkan keadilan. Aku akan tuntut kamu, Aditya. Bukan demi aku, tapi demi anakku yang kau buat dicap sebagai bukan darah keluarga, gara-gara kebohonganmu. Silakan, katanya pelan. Aku sudah hidup di neraka. Mungkin penjara bukan hal yang lebih buruk. Aku berjalan pergi dari ruangan itu dengan langkah berat, tapi tegak. Di luar, hujan mulai turun. Tapi aku tak lagi berlari mencari tempat berteduh. Aku tahu arah yang harus kutuju. Kini aku punya bukti. Dan kebenaran, akhirnya, mulai berdiri di sisiku. Aku pikir tak ada lagi yang bisa menghancurkan hatiku setelah semua ini. Setelah diusir saat hamil, difitnah, dicaci, bahkan dianggap tak pantas menjadi ibu. Setelah mengetahui surat itu palsu dan dibuat atas nama orang dari masa laluku yang menyakitkan, aku kira aku sudah melewati titik terendah. Tapi ternyata, neraka selalu punya pintu yang lebih dalam. Siang itu, Lina pulang dari pasar dengan wajah panik. Ia menggenggam ponsel dan langsung menyeretku ke dalam kamar. Laur, kamu harus lihat ini. Tapi janji, kamu kuat ya? Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan postingan Instagram dari sebuah akun wedding organizer ternama. Ada foto pria dan wanita berdiri berdampingan di atas pelaminan mewah bertema garden party. Wajah sang pria langsung membuat nafasku tercekat. Dimas, masih dengan senyum sombongnya, berdiri dengan jas abu-abu muda, memegang tangan seorang wanita bergaun putih panjang berhijab, wajahnya cantik, tapi terlalu rapi, terlalu licin, terlalu familiar. Keterangan foto itu membuat darahku berhenti mengalir. Selamat kepada Dimas Haryono dan Dinda Ramadhani atas pernikahan sakral yang sederhana namun indah. Semoga jadi keluarga sakinah. Aku menatap nama itu. Dinda Ramadhani. Lalu pandanganku mengabur. Dunia berputar. Aku mundur selangkah.
Dan satu nama langsung muncul di benakku. Aditya. Butuh waktu 3 hari untuk memastikan kebenarannya. Tapi dengan bantuan Riko dan Lina, semuanya terbuka seperti pintu baja yang akhirnya dirontokkan dari dalam. Aditya, mantan suamiku dulu, telah menjalani operasi transisi identitas. Ia mengganti namanya secara legal menjadi Dinda Ramadhani, menyelesaikan semua dokumen dengan rapi, dan dinikahi Dimas tak lama setelah aku diusir. Mereka, 2 orang dari masa laluku, bersekongkol, berpura-pura menjadi korban, lalu merebut tempatku. Bahkan, menggunakan anakku sebagai alat untuk menyingkirkanku. Aku duduk di pojok kamar. Nafasku memburu. Tanganku memegangi perutku yang mulai sesak. Bayiku menendang pelan, seolah menenangkan. Aku terisak. Jadi ini semua, dari awal mereka rencanakan, suaraku nyaris tak terdengar. Lina memelukku dari belakang. Aku ikut kaget. Tapi semuanya masuk akal sekarang. Dimas tak mungkin percaya surat itu tanpa tahu isinya. Mereka bermain sebagai tim. Dan kamu targetnya. Air mataku mengalir deras. Dimas, suamiku. Lelaki yang pernah bersumpah akan menjagaku. Dan Aditya, lelaki yang dulu mencampakkanku, kini datang kembali bukan sebagai mantan, tapi sebagai istri barunya. Aku dikhianati 2 kali oleh 2 orang yang paling tak kusangka. Rasa mual menjalar dari dada ke tenggorokan. Tapi aku tak muntah. Karena kali ini bukan tubuhku yang lemah. Hatiku yang muak. Aku berdiri perlahan. Tatapanku berubah. Tidak lagi sendu. Tidak lagi memelas. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Lina menatapku, terkejut dengan nada suaraku. Aku akan buktikan semuanya. Aku akan bawa ini ke pengadilan. Dan bukan cuma soal surat palsu. Tapi kebohongan berlapis yang sudah menghancurkan hidupku dan anakku. Mereka pikir mereka menang, tapi mereka lupa satu hal. Apa? Tanya Lina pelan. Aku tersenyum tipis. Pedih. Aku belum mati. Aku masih ingat hari itu. Pagi buta yang sunyi, dengan suara hujan rintik-rintik di luar jendela kontrakan. Udara dingin merayap masuk lewat selakusen kayu yang mulai lapuk. Tapi tubuhku panas. Basah oleh peluh, gemetar oleh rasa sakit yang terus datang bergelombang. Ibu menggenggam tanganku erat, sementara Lina sibuk menelpon bidan terdekat. Aku tahu waktunya telah tiba. Bayi di dalam perutku ingin melihat dunia. Dan akhirnya, setelah berjam-jam berjuang tanpa rumah sakit mewah, tanpa suami di sampingku, tanpa pelukan hangat seperti di film-film, aku mendengar tangis pertamanya. Alvano. Tangisannya nyaring, kuat, seolah tahu ia lahir dari rahim seorang ibu yang menolak menyerah meski dunia sudah menghancurkannya berkali-kali. Saat bidan meletakkannya di dadaku, aku menangis. Wajah mungil itu, begitu mirip Dimas. Bahkan lesung pipinya pun sama. Tapi tak seperti Dimas, anak ini lahir dengan hati bersih. Tak membawa kebencian, hanya harapan. Selamat datang, Alvano. Kamu adalah alasan kenapa Bunda masih hidup, bisikku sambil mencium keningnya. Hari-hari awal menjadi ibu tunggal tak mudah. Malam-malam begadang. Badan lelah. Tapi setiap kali Alvano menggenggam jariku dengan tangan kecilnya, aku tahu, aku harus bangkit. Aku tak boleh hanya hidup dari belas kasihan. Dengan laptop tua pinjaman Lina dan koneksi internet seadanya, aku mulai menerima pekerjaan freelance desain dari media sosial. Brosur, logo UMKM, bahkan undangan digital. Aku bekerja di malam hari, saat Alvano tidur, dengan mata berat tapi hati menyala. Perlahan, klien mulai datang dari mulut ke mulut.
Aku tidak hanya sekadar bekerja. Aku memberi sentuhan hati dalam setiap desainku. Karena semua itu kulakukan dengan cinta yang utuh, seperti cintaku pada anakku. Setahun kemudian, aku memberanikan diri menyewa kios kecil. Aku mulai menjual pakaian hasil desain sendiri. Sederhana, tapi orang-orang menyukai cerita di balik setiap potongan kain. Aku beli bajumu bukan cuma karena modelnya bagus, tapi karena kamu kuat, kata seorang pelanggan sambil menangis di depan etalase. Butikku terus tumbuh. Dari kios kecil, aku pindah ke ruko 2 lantai. Aku beri nama butik itu Alfano, karena dia adalah sumber semangat dan cahaya hidupku. Kini, aku bukan lagi wanita yang tidur di lantai masjid. Bukan lagi wanita yang dicaci, dituduh, dan diusir. Aku adalah Laura Ramadhani, ibu dari seorang anak hebat, dan CEO dari butik yang kini punya 20 karyawan dan puluhan reseller. Media mulai melirik. Namaku muncul di artikel bertajuk, "Dari Dihina Jadi Kaya, Kisah Inspiratif Ibu Muda Pejuang." Undangan jadi pembicara di seminar UMKM pun berdatangan. Tapi aku tak pernah lupa asal-usulku. Aku tetap sederhana. Tetap bangun pagi untuk membuat sarapan Alfano. Tetap mendesain sendiri baju-baju di butik. Karena bagiku, kesuksesan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah patah. Suatu sore, aku duduk di taman sambil menonton Alfano berlari-lari kecil mengejar balon. Dia tumbuh sehat, cerdas, dan periang. Dan setiap kali dia memanggilku dengan suara cemprengnya, "Bunda, lihat aku." Aku tahu, aku sudah menang. Dulu mereka bilang aku wanita murahan. Dulu mereka bilang anakku bukan darah mereka. Tapi sekarang, dunia mengenalku karena anak itu. Karena cinta itu. Karena luka itu yang kini berubah jadi kekuatan. Aku bukan hanya bertahan. Aku bangkit. Dan aku menang. Usia 4 tahun seharusnya menjadi masa-masa paling ceria bagi seorang anak. Masa bermain di taman, belajar mengenal huruf, tertawa karena hal-hal sederhana. Dan itulah yang kulihat dari Alfano, anak yang lahir dari luka tapi tumbuh dengan cahaya. Namun siapa sangka, kebahagiaan itu bisa direbut hanya dalam hitungan jam. Sore itu, Alfano tiba-tiba demam tinggi. Wajahnya pucat. Napasnya pendek. Ia tak lagi bercerita soal mobil-mobilannya atau menggambar robot-robot fiksi yang biasa ia banggakan. Ia hanya terbaring, diam, matanya sayu. Aku langsung membawanya ke rumah sakit. Tubuhku menggigil, tapi kugenggam tangannya erat saat perawat mendorong tempat tidurnya ke IGD. "Bu, kami curiga ini infeksi berat yang menyebabkan anemia akut," ujar dokter jaga. "Kami harus lakukan transfusi darah secepat mungkin. Anak ibu kehilangan cukup banyak hemoglobin." "Golongan darahnya?" tanyaku panik. Dokter menatap hasil laboratorium. A+ negatif. "Jarang sekali. Bank darah kami kosong. Kami sedang hubungi rumah sakit lain. Tapi ibu juga bisa bantu cari pendonor, kalau bisa cepat." Aku membeku. A+ negatif. Golongan darah langka. Hanya sedikit yang memilikinya. Dan hanya satu nama yang langsung terlintas di pikiranku. Dimas. Ayah biologisnya. Sumber darah itu. Orang yang mengusirku saat aku hamil. Orang yang menyebutku perempuan murahan. Orang yang kini hidup nyaman dengan lelaki yang menyamar jadi wanita, yang juga pernah menjadi suamiku. Tapi ini bukan tentang dendam. Ini bukan tentang harga diri. Ini tentang anakku. Aku duduk di ruang tunggu IGD, tangan menggenggam ponsel dengan keras, menatap nama Dimas Haryono di layar. Ku ketik pesan, berkali-kali, dan menghapusnya.
Sampai akhirnya kutulis. Dimas, ini Laura. Anakmu, Alvano, sedang kritis. Dia butuh donor darah A rhesus negatif. Dan aku tahu itu golongan darahmu. Aku tahu kamu tak mengakuinya. Tapi sekarang dia butuh kamu. Tolong. Kutekan tombol kirim. Lalu aku hanya bisa menangis. Setengah jam kemudian, ponselku berdering. Dimas. Suara di seberang terdengar datar, canggung. Dia anakku. Aku terdiam, lalu menjawab pelan. Iya. Lihat wajahnya, Dimas. Lihat bentuk dagunya, lesung pipinya. Dia salinanmu. Sunyi beberapa detik. Aku akan datang. Dimas tiba 1 jam kemudian. Ia berdiri kaku di depan ruang rawat, mengenakan kemeja gelap dan celana formal. Wajahnya lelah, tapi ada sorot gentar di matanya saat ia menatap tubuh kecil Alvano di ranjang rumah sakit. Dia, bisiknya pelan, benar-benar mirip aku. Aku hanya mengangguk, menahan emosi yang membuncah. Ini bukan saatnya bicara tentang masa lalu. Ini tentang menyelamatkan hidup anak kami. Tanpa banyak bicara, Dimas menyerahkan lengan untuk pengambilan darah. Prosedur berlangsung cepat dan dalam diam. Setelahnya, ia duduk di ruang tunggu. Aku menatapnya. Banyak yang ingin kukatakan. Banyak yang ingin kutumpahkan. Tapi tak satu pun kata keluar. Sampai akhirnya dia sendiri yang bicara. Kenapa kamu hubungi aku? Setelah semua yang aku lakukan. Aku menarik napas dalam. Lalu menatapnya lurus. Karena kamu ayahnya. Dan karena aku bukan kamu. Ia menunduk. Aku minta maaf, Laura. Waktu itu, aku bodoh. Tapi setelah melihat anak itu, aku sadar aku telah buang segalanya. Aku tidak menjawab. Luka itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan 1 kalimat maaf. Tapi saat dokter keluar dan berkata, transfusi berhasil. Alvano stabil. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah melakukan yang benar. Aku memeluk anakku erat malam itu, sambil berbisik. Kamu hampir aku kehilangan, tapi kamu juga buktikan bahwa kamu adalah alasan aku harus selalu hidup. Nak. Dimas pamit esok harinya. Tanpa banyak janji. Tanpa dramatisasi. Tapi sebelum pergi, ia memandangi Alvano dan berkata, kalau suatu hari dia bertanya tentang aku, bilang padanya, aku pernah datang. Mungkin bukan sebagai ayah yang baik, tapi sebagai manusia yang akhirnya sadar. Dan aku hanya menjawab, kalau dia bertanya, aku akan bilang bahwa kau menolongnya. Tapi aku tak akan pernah bohong soal apa yang pernah kau lakukan padaku. Aku berjalan kembali ke ruang rawat, menggenggam tangan kecil Alvano. Kali ini, lebih erat, lebih sadar, dan lebih penuh cinta. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu memilih menjadi ibu yang hidup, meski hati ini pernah mati berkali-kali. Hari itu harusnya menjadi hari biasa. Alvano sudah pulih dari masa kritisnya beberapa minggu lalu, dan aku rutin membawanya kontrol ke rumah sakit. Aku pikir aku sudah siap dengan segalanya. Dengan dunia. Dengan tatapan orang-orang. Bahkan dengan kemungkinan bertemu Dimas di jalan, di media sosial, atau di layar televisi. Tapi rupanya, tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkanku. Untuk saat ketika masa lalu dan masa kini bertabrakan begitu saja, tanpa aba-aba. Kami baru keluar dari ruang dokter. Alvano berlari kecil, menggenggam mainan robot plastik yang baru saja kubelikan dari toko di depan rumah sakit. Tawanya renyah, polos, dan menyembuhkan. Aku berjalan beberapa langkah di belakang, menggendong tas dan membawa map hasil kontrol.
Lalu saat kami berbelok di lorong menuju lift, aku mendengar seseorang memanggil, "Laura?" Langkahku terhenti. Suaranya terlalu kukenal, terlalu dalam untuk dilupakan, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Perlahan, aku menoleh. Dimas berdiri tak jauh di depan, mengenakan kemeja putih yang tergulung di lengan, matanya terbelalak, wajahnya kaget bukan main. Ia menatapku lama, seolah melihat hantu dari masa lalu. Tapi itu bukan hal yang paling mengejutkannya. Matanya lalu berpindah ke arah anak kecil yang kini berdiri di sampingku, menarik-narik lengan bajuku sambil berkata, "Bunda, ayo turun, aku lapar." Dan saat Dimas melihat wajah anak itu, dia membeku. Mulutnya terbuka sedikit. Nafasnya tersendat. Sorot matanya berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu perlahan berubah menjadi tak percaya. "Kenapa? Dia mirip aku," bisiknya pelan. Aku menunduk. Hening sejenak. Alvano mendongak padanya tanpa rasa takut. Polos seperti biasa. "Om siapa?" tanyanya polos. Dimas berlutut perlahan, mencoba menyamakan tinggi badan. Tangannya terangkat, hampir menyentuh wajah anak itu, tapi ia menahan diri. Matanya mulai basah. "Laura," suaranya parau, "kamu bohong. Kamu bilang, dia bukan anakku." Aku menarik napas panjang, dalam. Lalu kutatap matanya. "Aku tidak pernah bilang dia bukan anakmu, Dimas. Kamulah yang memilih mempercayai surat palsu, tanpa pernah bertanya, tanpa pernah menatapku dan bertanya langsung." Ia memejamkan mata. Raut wajahnya remuk. Aku pikir kamu selingkuh. Semua orang bilang begitu. Ibu, Dinda." "Ya," potongku tajam. "Dinda, yang sebenarnya adalah Aditya, mantan suamiku sendiri yang kamu nikahi diam-diam setelah kamu buang aku seperti sampah. Kalian rancang semua itu. Mulai dari surat mandul palsu, fitnah, pengusiran, semua kalian buat agar aku hancur. Tapi aku masih hidup, Dimas. Aku masih bernapas. Dan ini, anakmu." Aku berlutut, merangkul Alvano yang kini kebingungan. Dia tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Tapi dia tak pernah kekurangan cinta. Dia tidak tumbuh dalam kebencian, Dimas. Karena aku tidak ingin anakku seperti kamu, mudah dikendalikan, penuh prasangka, dan buta akan kebenaran. Dimas menangis. "Maafkan aku terlalu bodoh, terlalu pengecut." Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan tenang, meski hatiku masih menyimpan banyak luka yang belum sembuh. "Aku tidak butuh maafmu. Anakmu tidak butuh maafmu. Tapi jika kau ingin memperbaiki sesuatu, lakukan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Mulailah dari mengakui siapa dia. Bukan untukku, tapi untuknya." Alvano memelukku. Matanya mulai sayu. "Bunda, ayo pulang." Aku mengangguk dan menggandengnya pergi, meninggalkan Dimas berdiri di lorong rumah sakit dengan tubuh lunglai, matanya tak lepas dari punggung kecil anak itu. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia sadar. Tapi bagiku, penyesalan itu datang terlalu lambat. Sudah 3 hari sejak pertemuan tak terduga itu di lorong rumah sakit. Tapi setiap malam aku tak bisa tidur nyenyak. Bukan karena luka lama, bukan karena tatapan Dimas yang hancur atau pertanyaannya yang lirih, "Kenapa dia mirip aku?" Bukan itu. Yang membuatku gelisah adalah satu kalimat di pesan singkat yang dia kirim malam itu. "Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tes DNA. Aku butuh kepastian bahwa dia benar-benar anakku." Aku menatap layar ponselku berulang kali.
Jari-jariku sudah mengetik balasan puluhan kali, namun selalu terhapus sebelum terkirim. Marah? Tentu. Tersinggung? Sangat. Tapi jauh di dalam, ada suara kecil yang berkata, lakukan saja. Buktikan, bukan untuk dia, tapi untuk anakmu. Untuk haknya dikenal sebagai anak yang sah. Akhirnya, dengan napas berat, aku mengetik pelan. Baik, kita lakukan tes DNA. Tapi ini bukan tentang kamu. Ini tentang dia. Jangan lupa itu. Pesan terkirim. Dan setelahnya, dadaku terasa seperti diikat tali yang tak terlihat. 3 hari kemudian, kami bertemu di sebuah klinik swasta, tempat yang kutentukan sendiri. Bukan rumah sakit tempat Dimas bekerja, bukan klinik yang pernah jadi saksi kebohongan surat mandul itu. Tempat ini netral. Tapi suasananya tegang. Aku datang bersama Alvano. Ia mengenakan jaket jeans dan sepatu kecil berwarna merah. Di tangannya tergenggam boneka kecil robot biru kesayangannya. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tak mengerti bahwa hari itu, nasibnya akan ditimbang oleh masa lalu yang pernah melukaimu dan ayahnya yang menolak keberadaannya sejak dalam kandungan. Di ruang tunggu, Dimas sudah duduk. Ia bangkit saat kami datang. Matanya menatap Alvano seperti orang yang sedang menahan napas. Sejenak, matanya tampak basah, namun cepat-cepat ia tunduk. Aku duduk di kursi seberang tanpa bicara. Suasana canggung itu begitu nyata, seperti kabut yang menggantung di antara kami. Alvano menyandarkan kepala di pundakku dan bertanya pelan, "Bunda, kita ngapain ke dokter lagi? Aku kan udah nggak sakit." Aku mencium keningnya, berusaha tersenyum. "Bunda cuma mau pastikan semuanya baik-baik saja, sayang." Petugas laboratorium memanggil kami. Proses pengambilan sampel air liur berlangsung cepat. 1 untuk Alvano, 1 untuk Dimas. Semua tanpa jarum suntik, tanpa darah, tapi ketegangan di ruangan itu seperti badai yang tak bisa diredam. Dimas duduk di kursi, matanya tak pernah lepas dari wajah Alvano. Ada sesuatu dalam tatapannya, penyesalan, mungkin. Tapi juga harapan. Harapan yang terlambat. Sebelum pergi, Dimas bicara padaku. Suaranya pelan, tapi mengguncang. "Aku tahu, aku salah. Tapi aku ingin tahu dari dasar yang paling jujur. Aku ingin memperbaiki semuanya, mulai dari kebenaran." Aku hanya mengangguk, tanpa sepatah kata pun. Tak ada kalimat yang cukup untuk membalas semua luka yang dia tinggalkan dulu. Tapi untuk hari itu, aku memilih diam. Karena diamku, lebih nyaring dari teriakan apapun. Namun siapa sangka, saat kami berjalan keluar dari ruang pemeriksaan, sebuah bayangan masa lalu berdiri menunggu. Dinda. Wanita yang dulunya adalah Aditya. Orang yang memalsukan surat kemandulan. Mantan suamiku. Orang yang kini menjadi istri sah Dimas. Ia berdiri di lorong dengan wajah tegang dan pandangan penuh kecemasan. Ia menghampiri Dimas dengan langkah cepat. "Apa kamu benar-benar melakukannya?" Suaranya tajam, gemetar. Dimas menoleh, dan jawabannya tenang, tapi menusuk. "Ya, aku ingin tahu." Dinda menatapku dengan mata penuh kebencian, lalu kembali menatap Dimas. "Kamu gak butuh tes itu. Kamu punya aku. Kita sudah menikah. Kenapa kamu harus kembali ke perempuan yang..." "Cukup." Dimas menghentikannya dengan suara pelan tapi tajam. "Ini bukan tentang dia. Ini tentang anak itu." "Dia bukan anakmu," bentak Dinda histeris. "Itu cuma trik." "Tutup mulutmu, Din." Dimas mendekat, menatapnya dalam. "Kalau kau yakin dia bukan anakku, kenapa kamu terlihat sangat takut?"
Dinda terdiam. Wajahnya pucat. Jari-jarinya mengepal. Aku hanya menatap mereka sebentar, lalu menggandeng Alvano pergi. Aku tak perlu menjadi bagian dari pertunjukan itu. Aku tahu, aku sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kebenaranku. 4 hari berlalu. Setiap detiknya seperti dihantui oleh napas masa lalu yang menunggu giliran menamparku lagi. Tapi aku sudah siap. Siap untuk segala hasil. Karena aku tahu, apa yang kutanam bukan kebohongan. Dan akhirnya, hasil itu datang. Dimas yang membacanya lebih dulu. Saat dia selesai membaca halaman pertama, tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Air matanya jatuh. Tanpa suara, tanpa dramatisasi. Hanya air mata yang muncul dari dalam luka yang ia timbulkan sendiri. Dia anakku, bisiknya. Ya Tuhan, dia benar-benar anakku. Ia jatuh berlutut, memeluk lembar hasil itu seolah itu seluruh hidupnya. Sementara aku berdiri di seberang, memandangi pemandangan yang tak pernah kuimpikan. Tidak dalam bentuk ini. Sekarang kamu tahu, kataku tenang, tapi kebenaran ini tidak datang tanpa harga. Ini bukan soal kamu percaya atau tidak. Ini tentang anak itu, yang kamu buang, kamu hina, kamu tolak, hanya karena kamu terlalu mudah percaya pada kebohongan orang lain. Dimas menatapku, tangisnya pecah. Aku mohon, Laura, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bukan untukmu, tapi untuk dia. Aku menatapnya tajam. Menjadi ayah bukan soal menandatangani hasil tes DNA, Dimas. Itu soal hadir. Bertanggung jawab. Mendidik. Melindungi. Kalau kamu pikir satu lembar kertas bisa membatalkan semua luka, kamu masih belum pantas jadi ayah. Hari itu, aku berjalan pulang bersama Alvano. Sinar matahari menyusup dari celah dedaunan. Langit biru. Angin berembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih ringan. Bukan karena Dimas menangis. Bukan karena dia mengaku. Tapi karena aku tahu, aku tak pernah berbohong. Aku tak pernah menjadi perempuan murahan seperti yang mereka sebut. Dan sekarang, dunia tahu itu. Pagi itu, klinik terlihat biasa saja. Tak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan jadi salah satu hari paling menampar nurani seorang pria. Tapi bagiku, ini hari penegasan. Hari di mana kebenaran akhirnya berdiri tegak, meski datang terlambat. Dimas sudah duduk di ruang konseling saat aku datang. Kemeja birunya tampak kusut, dan ada lingkaran hitam jelas di bawah matanya. Ia menatap kosong ke arah meja. Seperti seseorang yang sudah tahu bahwa dunia yang ia bangun, berdasarkan kebohongan, akan segera runtuh. Di tangan kanannya tergenggam amplop putih berlogo klinik. Amplop itu bergetar dalam genggamannya. Aku duduk perlahan, diam. Menunggu dia bicara lebih dulu. Tapi dia hanya menghela napas panjang, membuka amplop itu dengan tangan gemetar, lalu membaca cepat. Hingga matanya berhenti di satu baris yang menghancurkan seluruh pertahanannya. Probabilitas hubungan biologis, 99,99%. Aku melihatnya menutup mulut, lalu tubuhnya membungkuk pelan. Hening yang menggantung terlalu lama, lalu akhirnya pecah oleh suara yang membuat dadaku sesak. Dia, anakku. Suara itu nyaris tak terdengar. Seperti bisikan di antara runtuhan puing-puing. Dimas meremas hasil tes itu, menekannya ke dadanya, lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu menangis. Bukan air mata penyesalan biasa, tapi tangis yang dalam, mengguncang tubuhnya, seperti seorang ayah yang sadar bahwa selama ini dia telah membuang darah dagingnya sendiri ke pinggir jalan. Kenapa? Kenapa kamu gak bilang dari awal? Katanya dengan suara serak, pandangannya basah, wajahnya remuk. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum getir, sakit, seperti luka lama yang kembali menganga meski telah dijahit berkali-kali.
Karena kamu gak pernah memberi aku kesempatan untuk bicara. Ia menatapku, matanya penuh sesal. Tapi kenapa kamu enggak? Aku memotong, suaraku pelan, tapi tegas. Aku diusir, Dimas. Dengan hinaan. Dengan cacian. Dengan air disiram ke wajahku. Ingat? Ibuku menangis minta aku dibawa pulang, tapi kamu malah bilang, aku jijik melihatmu. Lalu kamu pergi, menikahi orang yang memalsukan surat itu. Aditya. Orang yang tahu aku rapuh, dan kamu percaya dia bulat-bulat. Aku menarik napas, menahan amarah yang sudah lama ku pendam. Kamu memilih mendengar kebohongan daripada melihat kebenaran dari mataku sendiri. Kamu tidak butuh penjelasan, kamu butuh alasan untuk membuangku. Dimas terdiam. Air matanya jatuh satu persatu, mengalir tanpa ia tahan. Tapi aku tak merasa puas. Tidak, karena ini bukan tentang membalas. Ini tentang memberinya cermin, agar ia melihat luka yang ia buat bukan hanya di tubuhku, tapi di hidup anaknya. 4 tahun, Dimas. Aku besarkan anak itu sendiri. Saat dia demam tinggi, aku gendong dia keliling kamar. Saat dia menangis malam-malam, aku dekap sambil menahan tangis. Saat dia ulang tahun pertama, tidak ada ayah yang meniup lilin bersamanya. Tidak ada pelukan hangat darimu. Hanya aku, dan doa yang tak pernah berhenti. Dimas menunduk. Tangisnya semakin deras. Aku monster. Aku menggeleng pelan. Bukan. Kamu manusia. Tapi kamu memilih untuk jadi pengecut. Dan hari ini, kebenaran itu datang bukan untukmu, tapi untuk anak kita. Dia berhak tahu siapa dirinya. Dia berhak dikenal sebagai anak dari ayahnya, meski ayahnya sendiri pernah tak mengakuinya. Aku berdiri. Dan mulai hari ini, jika kamu ingin jadi bagian dari hidupnya, kamu harus belajar mencintainya, tanpa berharap dimaafkan olehku. Karena aku sudah selesai dengan masa lalu, Dimas. Tapi Alvano, dia belum. Dan dia butuh ayah yang hadir, bukan hanya yang menangis. Dimas memandangku, memohon. Bolehkah aku temui dia? Aku menatapnya lama. Waktu seolah berhenti. Itu bukan keputusan yang bisa kuambil sendiri. Kamu mau jadi ayah? Datanglah bukan dengan air mata, tapi dengan keberanian, konsistensi, dan bukti bahwa kamu benar-benar berubah. Aku lalu melangkah pergi, meninggalkan dia yang masih terduduk di kursi itu, sendirian, dengan lembar hasil DNA yang terasa lebih berat dari gunung, lebih tajam dari pedang, dan lebih pahit dari kenyataan manapun yang pernah ia hadapi. Dan saat aku membuka pintu keluar, sinar matahari menyambut wajahku. Hari itu, aku tahu aku menang. Bukan karena dia mengaku, tapi karena aku bertahan. Tanpa butuh pengakuan dari siapapun. Langit sore itu tampak kelabu, seperti mencerminkan hati seseorang yang akan runtuh dalam waktu dekat. Aku baru saja selesai menemani Alvano tidur siang ketika ponselku bergetar. Nama pengirim pesan itu membuat hatiku berdegup aneh. Dimas. Laura, dia menghilang. Aku terdiam beberapa detik. Kubaca lagi pesan itu, perlahan, mencoba memahami maksudnya. Siapa? Dinda. Dalam hitungan menit, pesan demi pesan masuk. Panjang, panik, penuh frasa tak selesai. Dan di ujung semuanya, satu kalimat membuatku tercekat. Dia kabur, Laura. Bawa semua uangku. Dia tinggalkan surat. Sore itu juga, kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat rumah sakit. Dimas datang dengan wajah kusut, mata sembab, rambut acak-acakan seperti pria yang tak tidur berhari-hari. Di tangannya tergenggam selembar kertas kusut. Dia pergi, gumamnya, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lama, lalu bertanya pelan, pergi kemana? Aku, nggak tahu. Dia bawa dokumen, ATM bisnis, akses e-banking. Semua yang bisa dicairkan, dia cairkan.
Bahkan mobilku pun digadaikan atas namaku. Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Dia tinggalkan surat? Tanyaku. Dimas mengangguk, lalu menyerahkan kertas itu padaku. Tanganku sedikit bergetar saat membukanya. Tulisan itu, aku kenal. Tegas, rapi, seperti seseorang yang ingin mencatat sejarah dosa terakhirnya dengan penuh kesadaran. Dimas. Dulu aku hancurkan istrimu. Sekarang, giliranku menghancurkan kamu. Karena kamu pikir kamu bisa buang aku begitu saja setelah kebenaran terbuka? Lucu. Kau kira aku cemburu pada anakmu? Tidak. Aku hanya benci melihatmu menang. Jadi aku lakukan apa yang aku janjikan sejak dulu, menghancurkan dua orang yang pernah membuatku merasa tak diinginkan. Aku menang, Dimas. Kau kehilangan Laura, dan sekarang, kau kehilangan segalanya. Adios. Tanganku mengepal. Dada ini panas. Tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa terkejut dan pilu yang bercampur jijik. Dinda, atau Aditya, ternyata tidak pernah berubah. Dia tak pernah ingin cinta. Dia hanya ingin menang. Dia tidak ingin membangun, dia ingin membalas. Aku meletakkan surat itu di meja perlahan, menatap Dimas yang kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan, suara napasnya tercekat seperti orang yang menahan isak di tenggorokan. Aku bodoh, gumamnya. Aku hancurkan orang yang benar mencintaiku, demi orang yang hanya ingin menghancurkanku. Aku tak menyela. Biarlah kata-katanya menjadi pisau yang menusuk dirinya sendiri. Karena itulah realita. Karma datang bukan dalam bentuk petir besar, tapi dalam bentuk sepi dan kehilangan yang kau sebabkan sendiri. Dia tinggalkan aku tanpa sisa, Laura. Tabungan habis. Kredit macet. Nama baikku rusak di tempat kerja. Bahkan, apartemen yang kutempati dulu diblokir karena ada utang pajak atas nama dia. Aku menatapnya tajam. Kamu dipermainkan, Dimas. Sama seperti kamu dulu mempermainkan aku. Bedanya, aku tak pernah balas menghancurkan. Aku memilih membangun. Ia tertunduk, tubuhnya bergetar. Kenapa aku begitu bodoh? Karena kamu lebih percaya pada seseorang yang membisikimu kebencian, daripada wanita yang pernah memelukmu dalam tangis dan cinta. Dimas memohon bantuanku, tapi aku tidak menjawab. Ini bukan waktunya untuk bersimpati. Aku bukan perempuan yang akan kembali merawat luka lelaki yang dulu menancapkan belati di punggungku. Tapi sebelum aku pergi, aku sempat berkata, Dinda memang menghancurkan kamu. Tapi sebenarnya, kamu yang biarkan dirimu dihancurkan. Kamu hancur, bukan karena dia, tapi karena kamu menyangkal kebenaran terlalu lama. Aku berjalan keluar dari kedai kopi itu, membiarkan Dimas tenggelam dalam sunyinya sendiri. Seperti aku dulu tenggelam dalam malam-malam penuh air mata, saat dia dan Dinda tertawa di atas luka yang mereka buat. Tapi kali ini, posisinya berbalik. Dan aku tidak perlu menyentuh satupun senjata balas dendam. Karma bekerja sendiri. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan tiba. Hari di mana aku, perempuan yang dulu ditendang keluar dari rumah dengan hinaan dan air mata, duduk di ruang tamu keluarga mantan suamiku, dalam diam yang menang. Kabar itu sampai padaku lewat grup alumni fakultas. Beberapa teman membagikan link berita pendek, perusahaan yang dipimpin Dimas dinyatakan bangkrut. Semua aset disita. Rekening dibekukan. Bahkan kredit kendaraan mewahnya menunggak selama 3 bulan. Aku membaca berita itu tanpa senyum. Bukan karena aku tidak merasa puas. Tapi karena aku tahu, kejatuhan terbesar adalah ketika seseorang dihadapkan pada kebenaran yang terlalu lama ia tolak. Keesokan harinya, saat aku membuka butik, seorang tamu tak terduga datang. Ibu mertua. Atau mantan ibu mertua. Dengan wajah penuh kerutan dan mata bengkak, ia berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. Di belakangnya, ayah mertuaku menyusul, menunduk seperti seorang pria tua yang kehilangan kehormatan. Aku nyaris tak mengenali mereka. Dulu, mereka datang kepadaku sebagai raja dan ratu kecil. Kini, mereka berdiri seperti rakyat jelata yang kehilangan segalanya. Laura, suara ibu itu bergetar. Kami, minta waktu sebentar. Aku menatap mereka lama. Ingin menolak. Ingin menutup pintu dan berkata, dulu kalian usir aku seperti sampah.
Tapi hatiku sudah tak sekeras dulu. Aku sudah terlalu lama berdamai dengan luka. Aku mengangguk. Silakan masuk. Mereka duduk di sofa butikku. Ibu mertua memandang sekeliling, matanya menelusuri butik kecil yang kini tumbuh jadi brand lokal terkenal. Ia tersenyum pahit. Kamu sukses ya, nak? Aku hanya mengangguk kecil. Lalu, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Ia bersimpuh di hadapanku, dengan tubuh renta yang berlutut perlahan. Lalu tangisnya pecah, mengguncang bahuku dengan rasa getir. Ampuni kami, Laura. Kami terlalu mudah dibutakan. Kami percaya pada kebohongan Dinda. Kami buang kamu seperti kau tak berharga. Padahal kamulah perempuan yang menjaga kehormatan keluarga ini. Aku membeku. Ayah mertua ikut menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kami yang dulu memanggilmu perempuan murahan, sekarang malu melihat betapa kuatnya kamu berdiri. Sementara anak kami, jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku menarik napas panjang. Berdiri pelan, lalu mendekat. Aku membantu ibu mertua itu duduk kembali di sofa. Saya sudah memaafkan sejak lama. Bu, bukan karena kalian layak dimaafkan, tapi karena saya ingin hidup tenang. Kalau saya masih dendam, saya tidak akan sampai di titik ini. Ia mengangguk, terisak. Dimas, sekarang tidak punya siapa-siapa. Nak, dia bahkan tinggal di rumah kontrakan kecil. Dia kehilangan jabatan, kehilangan teman, bahkan kehilangan kepercayaan dirinya. Dia memang pantas jatuh, gumamku, tapi kalau dia mau bangkit, dia harus memulainya dari tempat paling rendah, seperti aku dulu. Ayah mertua menatapku, lalu berkata pelan, kalau dia ingin menemui anaknya, bolehkah, Laura? Aku terdiam lama, lalu menjawab, kalau dia datang bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai laki-laki yang mau belajar jadi ayah, aku akan pertimbangkan. Hari itu, saat mereka pergi, hatiku dipenuhi emosi yang campur aduk. Aku tak merasa puas, tapi aku juga tak merasa kalah. Yang jelas, aku tahu, dunia berputar, tapi kebenaran tidak akan pernah diam. Dan aku tak perlu balas dendam. Karena kini, hidupku adalah bukti paling kuat bahwa aku pernah dihancurkan. Lalu membangun ulang dari puing-puing itu, sendirian. Malam itu hujan turun perlahan. Rintiknya menari-nari di kaca depan butikku yang sudah tutup sejak 2 jam lalu. Aku masih di dalam, merapikan beberapa pesanan pelanggan dan mengecek stok baru untuk etalase esok hari. Suasana hening, hanya diiringi musik klasik lembut dari speaker kecil di pojok ruangan. Aku menatap cermin kecil di meja kerja. Wajahku tak lagi pucat dan ringkih seperti dulu. Kini, sorot mataku tegas, penuh arah. Seorang ibu, seorang pejuang. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Pelan, ragu. Bukan seperti pelanggan yang datang terburu-buru atau kurir yang salah alamat. Aku melirik jam. Pukul 21.36 malam. Dengan rasa penasaran, aku melangkah ke pintu. Dan saat aku membuka tirai kecil yang menutup kaca, jantungku seperti ditarik turun oleh beban yang belum sempat benar-benar kuhempas. Dimas. Berdiri basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi. Jaketnya lusuh. Wajahnya tampak lebih tua 5 tahun dari terakhir kali kami bicara. Aku membuka pintu pelan. Bau hujan menyapu masuk. Bersama dengan sesosok masa lalu yang kini datang tanpa tameng, tanpa gengsi. Laura, suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku berdiri di ambang pintu, diam. Tak memberi senyum, tak memberi amarah. Hanya menunggu. Dimas menunduk, lalu perlahan berlutut di ambang pintu, di antara genangan air hujan yang mulai menyusup masuk ke ubin teras. Aku salah. Tangannya menggenggam lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Entah karena dingin atau karena kesedihan yang akhirnya menyentuh dasar kesadarannya. Aku kehilangan segalanya. Tapi malam ini aku kesini, bukan karena ingin kembali pada kenyamanan. Bukan karena harta, bukan karena aku butuh tempat berteduh. Aku datang, karena aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menarik napas dalam. Menahan gelombang perasaan yang datang bergulung-gulung. Marah, luka, tapi juga iba.
Bukan Iba sebagai wanita yang masih menyimpan cinta. Tapi Iba sebagai manusia yang tahu bahwa tak semua orang mampu mengakui kehancurannya. Perbaiki? Tanyaku pelan. Apa yang mau kamu perbaiki dari reruntuhan yang kamu buat sendiri? Dia menatapku dengan mata basah. Tapi kali ini, tidak ada lagi dalih. Anakku, Laura. Aku ingin menebus dosaku pada anakku. Aku tak pantas jadi suamimu lagi. Aku bahkan tak berharap kau bisa memaafkan. Tapi tolong, izinkan aku mencoba jadi ayah. Aku memandangnya lama. Terlalu lama. Dan dalam diam itu, semua kenangan pahit berputar seperti film rusak. Pesta gender reveal yang berubah jadi pesta pengusiran. Caci maki dari ibu mertuaku. Air disiram ke wajahku. Surat mandul palsu. Pengkhianatan. Tangis malam demi malam saat mengandung tanpa tangan yang menggenggam. Kamu tahu, kataku akhirnya, aku pernah berharap kamu datang seperti ini, dulu. Waktu perutku membesar sendirian. Saat aku melahirkan anakmu tanpa siapa-siapa. Saat aku berjuang dengan uang terakhirku untuk beli susu. Tapi kamu gak datang. Dimas menunduk. Tubuhnya makin lemas. Air hujan membuat wajahnya nyaris tak bisa dibedakan dari tangis. Aku takut aku terlambat, katanya lirih. Kamu memang terlambat, Dimas. Tapi belum sepenuhnya tertutup. Dia menatapku, berharap. Aku tidak janji apa-apa. Tapi kalau kamu benar-benar mau menebus semuanya, jangan datang padaku. Datanglah ke anakmu. Bangun kepercayaan darinya, bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiranmu setiap hari. Dari konsistensi. Dari keberanian menanggung semua akibat yang kamu timbulkan. Dimas mengangguk pelan. Apa? Boleh aku bertemu Alvano besok? Aku tak langsung menjawab. Tapi sebelum menutup pintu, aku menatap matanya dalam-dalam. Besok, datanglah ke taman tempat dia biasa main sepulang sekolah. Tapi ingat, Dimas, kamu datang bukan sebagai ayah yang ingin dicintai. Kamu datang sebagai pria yang harus membuktikan dirinya pantas dicintai. Dan saat pintu kututup perlahan, aku tak menangis. Aku tidak lagi rapuh. Karena malam itu, aku berdiri sebagai perempuan yang sudah melewati badai. Dan orang yang dulu membuangku ke dalam hujan, kini memohon dari luar jendelaku, dengan wajah penuh penyesalan yang tak bisa ditebus dengan kata maaf. Langit sore itu keemasan, dengan semburat oranye yang lembut membalut taman kecil di pinggir kota. Daun-daun berjatuhan ditiup angin pelan, seolah waktu sedang memperlambat langkahnya demi memberi ruang bagi pertemuan yang terlalu lama tertunda. Aku duduk di bangku kayu panjang, memperhatikan Alvano bermain ayunan sambil tertawa bersama teman-temannya. Sesekali ia menoleh padaku dan melambaikan tangan, membuatku tersenyum bangga. Anak itu adalah alasanku bertahan, sumber kekuatanku. Napas panjang dalam hidup yang dulu sempat kusangka selesai terlalu cepat. Dan kemudian, aku melihat Dimas datang. Ia mengenakan kemeja sederhana, langkahnya pelan, ragu, dan penuh beban. Wajahnya tak lagi angkuh. Matanya tak lagi tajam. Ia seperti pria yang telah kehilangan sebagian besar dirinya, dan sedang mencoba meraih kembali sesuatu yang lebih penting dari harga diri, ampunan. Aku berdiri pelan. Menyambutnya dengan anggukan tanpa kata. Ia hanya menatap Alvano, napasnya tercekat. Di wajahnya tampak cemas, takut, sekaligus harap. Aku, boleh? Bisiknya. Aku menoleh ke arah Alvano dan memanggilnya lembut. Anak itu berlari kecil ke arahku, wajahnya berkeringat, matanya berbinar. Kenalin, sayang, ini Om Dimas, ucapku pelan. Alvano menatap pria di depannya. Lama. Diam. Matanya yang jernih seperti mencoba membaca sesuatu yang hanya anak-anak bisa rasakan. Ketulusan yang belum terbukti. Dimas berlutut di hadapannya, tersenyum pelan. Halo, Alvano, aku. Suara Dimas serak. Ia ingin mengatakan, ayahmu, tapi lidahnya keluh. Aku Dimas. Aku ingin kenal kamu. Alvano menatapnya. Lurus. Dalam. Lalu dengan suara polos yang mengiris, ia berkata, ayah itu orang yang jaga ibu, bukan yang bikin ibu nangis. Hening. Suara anak-anak di taman seolah tenggelam. Dunia berhenti berputar untuk sesaat.
Dimas membeku. Matanya langsung berkaca-kaca. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Seolah kata-kata Alvano adalah palu yang menghantam tepat ke dada. Tempat luka-luka itu sudah lama menganga tapi belum pernah benar-benar ditampar dengan kejujuran murni. Aku lihat Bunda nangis waktu malam. Sering. Tapi aku pura-pura tidur. Kadang aku peluk Bunda diam-diam, biar Bunda gak sendirian. Lanjut Alvano tanpa sadar betapa tajam kata-katanya. Dimas menunduk. Tangisnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil, di hadapan anak yang belum bisa mengeja pengkhianatan, tapi tahu benar artinya, ditinggalkan. Maafkan aku, ucap Dimas di sela tangisnya. Aku, nggak tahu. Aku terlalu bodoh, terlalu buta. Alvano mundur selangkah. Ia menatap Dimas dengan raut kecewa, lalu berbalik dan memelukku erat. Wajahnya masuk kelipatan bajuku. Aku gak mau main lagi, bisiknya pelan. Aku capek, Bunda. Aku mengusap punggungnya lembut, menatap Dimas dari balik bahu anakku. Dia belum siap, kataku datar. Bukan karena dia benci kamu, tapi karena dia masih ingat apa yang kamu buat aku rasakan. Dimas mengangguk lemah. Tak melawan, tak mendebat. Apa? Aku boleh coba lagi, lain waktu? Tanyanya, suaranya seperti pecahan kaca. Aku menghela napas. Itu bukan aku yang tentukan. Itu hak anakku. Dan kamu harus sabar. Karena luka itu butuh waktu, dan kamu sudah terlambat terlalu lama. Dimas berdiri perlahan. Menatap Alvano yang kini duduk di pangkuanku, memeluk erat tanpa mau bicara. Ia menatapnya seperti seseorang yang baru sadar, cinta tak bisa dituntut. Cinta hanya bisa ditanam, dan jika beruntung, tumbuh. Saat Dimas pergi, langkahnya berat. Tapi tak ada lagi drama. Tak ada paksaan. Dan aku tahu, inilah hukuman sejati. Bukan di penjara. Bukan kehilangan uang. Tapi disangkal oleh anak kandungmu sendiri. Karena kau pernah memilih pergi, ketika dia dan ibunya paling butuhmu. Aku memeluk Alvano erat, mencium rambutnya yang bau keringat. Terima kasih, sayang. Bisikku. Kenapa, Bunda? Karena kamu kuat. Lebih kuat dari Bunda, bahkan. Ia tersenyum kecil, lalu kembali bersandar di dadaku. Dan saat itu aku sadar. Aku tak butuh kehadiran Dimas untuk merasa utuh. Karena anakku adalah laki-laki pertama yang mengajariku arti cinta tanpa syarat. Hujan baru saja reda saat dia datang lagi. Dimas berdiri di depan butikku, dengan wajah yang tak seputih dulu, tapi juga tak sesuram waktu itu. Kali ini tak ada raut putus asa seperti sebelumnya. Yang ada hanya harapan. Tipis. Goyah. Tapi cukup kuat untuk membawanya berdiri di hadapanku. Ia menunduk sopan. Boleh bicara sebentar? Aku hanya memandangnya. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Karena luka-luka yang dulu menganga, sudah mulai mengering. Tapi bukan berarti aku lupa. Kami duduk di kursi kecil pojok butik, dekat jendela. Matahari sore masuk perlahan, menyorot meja kayu tempat kami dulu pernah duduk bersama sebagai suami istri. Dulu, saat cinta masih belum ternoda. Aku nggak akan lama, ucap Dimas pelan. Aku cuma ingin jujur, terakhir kali. Aku menatapnya diam. Lalu ia mulai bicara. Aku kehilangan segalanya, Laura. Tapi aku sadar, bukan kehilangan uang atau jabatan yang paling menyakitkan. Tapi kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus. Aku pernah anggap kamu lemah. Terlalu sabar. Terlalu mudah dimanfaatkan. Tapi sekarang aku tahu, kamu adalah satu-satunya orang yang paling kuat dalam hidupku. Dan aku kesini bukan untuk mengemis cinta. Tapi untuk bilang. Ia menatapku dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Dari awal, kita, keluarga, aku dan Alvano. Bukan untuk mengulang, tapi membangun dari puing yang tersisa. Hatiku diam-diam bergetar, tapi tidak goyah. Aku menarik napas panjang, kemudian menatapnya lembut. Bukan seperti wanita yang pernah dicintai, tapi seperti seseorang yang sudah berdiri lebih tinggi dari masa lalunya. Dimas, aku sudah memaafkanmu. Lama.
Bahkan mungkin sejak malam pertama aku memeluk anak kita sambil menangis sendirian. Aku tahu kalau aku terus benci kamu, aku nggak akan bisa bangkit. Dimas tersenyum samar, tapi masih berharap. Lalu aku lanjutkan. Tapi, maafkan aku, karena kali ini aku harus tegas. Aku tidak akan kembali. Senyumnya langsung memudar. Matanya membelalak. Tapi, kenapa? Aku menjawab pelan, penuh ketegasan. Karena luka ini terlalu dalam untuk ditambal dengan air mata penyesalan. Terlalu besar untuk dihapus dengan janji perubahan. Luka ini membentukku jadi perempuan yang kamu lihat sekarang. Kuat, berdiri sendiri, dan tidak lagi mencari sandaran. Kamu pikir aku belum bisa memaafkan? Sudah. Tapi memaafkan bukan berarti harus menerima kembali orang yang pernah melemparku ke jurang. Aku sudah selesai, dengan semua rasa ingin dimiliki. Karena aku sekarang ingin dicintai dengan benar. Bukan dikasihani, bukan dijadikan pilihan kedua setelah semuanya hancur. Dimas menunduk. Tangisnya tak tertahan. Tapi aku tidak luluh. Karena air mata itu bukan untukku. Itu untuk dirinya sendiri, dan semua keputusan bodoh yang pernah ia ambil. Aku doakan kamu jadi ayah yang baik untuk Alvano. Tapi untuk jadi suamiku lagi, itu tidak akan terjadi. Aku berdiri. Menatapnya sekali lagi. Jangan datang lagi untuk menagih cinta. Datanglah jika kamu ingin menunaikan tanggung jawabmu sebagai ayah, dan hanya itu. Ia berdiri perlahan. Suaranya lirih, patah. Terima kasih, Laura, karena masih bersikap baik, meski kamu punya 1000 alasan untuk membenciku. Aku hanya tersenyum pelan. Lalu berkata, aku tidak benci kamu, Dimas. Aku hanya memilih mencintai diriku sendiri kali ini. Dan saat dia melangkah pergi, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa kehilangan. Karena akhirnya, aku sadar, cinta yang sehat bukan yang kita perjuangkan mati-matian agar kembali, tapi yang kita lepaskan dengan hati utuh, ketika kita tahu, diri kita sendiri lebih layak untuk diperjuangkan. Sudah 3 bulan sejak aku menolaknya dengan tenang. Tanpa marah, tanpa dendam, tapi juga tanpa celah untuk kembali. Dan sejak hari itu, Dimas benar-benar tak pernah lagi muncul di hadapanku. Namun bukan berarti ia menghilang. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Ia tetap di sekitar kami, diam-diam. Seperti bayangan masa lalu yang tak berani menyentuh terang, tapi juga tak mau benar-benar tenggelam dalam gelap. Di sebuah sudut kota, tersembunyi di balik gang sempit yang nyaris tak terjamah mobil, berdiri rumah kecil dengan tembok kusam dan genteng berlumut. Disitulah Dimas tinggal sekarang. Tak ada perabot mewah. Hanya kasur busa tipis, meja kerja seadanya, dan rak buku kosong yang dulu pernah penuh trofi dan sertifikat. Di dinding, tergantung satu foto yang ia cetak diam-diam, hasil jepretan jarak jauh yang entah kapan diambil. Foto Alvano dan aku. Sedang berjalan di trotoar, bergandengan tangan, sambil tertawa. Tanpa sadar, kami sedang diikuti. Setiap malam, Dimas duduk di kursi reot itu. Memandang foto itu lama. Terkadang matanya berkaca-kaca. Kadang ia bicara sendiri, pelan, seolah anak kecil yang berbicara pada bayangan imajinasi. Hari ini kamu pakai baju biru ya, Van? Warna favoritmu ternyata masih sama. Tadi kamu beli es krim rasa stroberi, kamu masih suka ya? Itu dulu bunda yang kenalin. Ia tahu. Ia mengingat. Tapi tak pernah berani menyapa. Setiap sore, diam-diam Dimas berdiri di balik pagar sekolah Alvano. Kadang dari halte, kadang pura-pura jadi orang yang menunggu ojek. Ia hanya ingin melihat, sekali lagi, wajah kecil yang memanggilnya, Om, dengan mata curiga. Wajah kecil yang seharusnya memanggilnya, Ayah. Tapi tak pernah melakukannya. Pernah suatu malam, aku sedang menjemput Alvano dari les musik. Aku merasa seperti sedang diikuti. Langkah itu tak terdengar mencurigakan, tapi cukup konsisten. Dan saat aku membalikan badan, aku melihat sosok itu berdiri di bawah pohon. Diam, menunduk. Dimas. Aku tak bicara. Ia pun tidak. Kami hanya bertukar tatap, dari kejauhan. Aku tahu maksudnya. Ia bukan ingin merusak. Bukan ingin mengganggu.
Ia hanya rindu. Tapi rindu saja tak cukup untuk menebus waktu yang hilang. Pulang ke rumah kecilnya, Dimas duduk di depan jendela. Tangannya memegang sebuah boneka kecil yang ia beli beberapa minggu lalu, boneka beruang coklat mungil yang tak sempat ia berikan. Di buku catatannya, ia menulis, "Alvano, kamu mungkin belum siap menerima aku. Dan itu hak kamu. Tapi kalau suatu hari kamu baca ini, aku harap kamu tahu, ayahmu pernah sangat bodoh. Tapi ayahmu mencintaimu. Dalam diam, dalam jarak, dalam doa yang tak pernah kau dengar." Dan malam-malam itu terus berlalu. Dimas hidup dalam kesunyian yang diciptakannya sendiri. Tanpa teman, tanpa cinta, tapi juga tanpa paksaan untuk menebus. Ia hanya hidup dengan satu harapan kecil, bahwa suatu hari, anak itu akan menoleh dan berkata, "Aku siap mengenalmu." Tapi jika hari itu tak pernah datang, ia pun siap menghabiskan sisa hidupnya dalam diam, asal bisa melihat dari kejauhan bahwa anaknya tumbuh, bahagia. Dan bagi seorang ayah yang gagal, kadang cukup hanya jadi bayangan yang menjaga dari jauh. Hari itu langit begitu cerah. Seolah semesta tahu, ini adalah babak baru dalam hidupku. Bukan awal dari kisah cinta, tapi lanjutan dari perjalanan panjang penyembuhan. Aku berdiri di depan cermin sambil merapikan kerudungku, dan di belakangku, Alvano berdiri mengenakan jas kecil berwarna abu muda. "Ganteng banget, nak," bisikku sambil mengecup kepalanya. Ia tersenyum, memamerkan gigi depannya yang belum tumbuh utuh. "Hari ini kita jadi keluarga baru ya, Bunda?" Aku mengangguk pelan, berusaha menahan haru. "Iya, sayang. Keluarga yang utuh, tanpa luka." Beberapa hari sebelumnya, aku memutuskan satu hal yang mungkin tak akan dipahami banyak orang. Aku mengirimkan undangan pernikahanku kepada Dimas. Bukan sebagai sindiran, bukan sebagai pamer, tapi sebagai bentuk penutupan yang elegan. Di dalam amplop putih itu, selain undangan berhiaskan desain bunga yang sederhana dan mewah, aku menyisipkan satu foto. Foto Alvano mengenakan jas kecil, berdiri di samping calon suamiku, Pak Arvin, rekan bisnisku yang selama ini mendampingiku dalam diam. Aku memilih foto itu karena ingin Dimas tahu satu hal. Keluarga yang dulu dia buang kini berdiri kokoh, dan tak lagi menoleh ke belakang. Di sore yang sama, di rumah kecilnya yang lembab dan sunyi, Dimas baru pulang dari kerja serabutan. Tangannya membawa kantong berisi makanan instan dan segelas kopi yang tak sempat ia habiskan pagi tadi. Saat ia membuka pagar, ia melihat sesuatu di depan pintunya. Amplop putih. Namanya tertulis dengan tangan yang sangat ia kenal. Dimas Arya Saputra. Tangan Dimas gemetar saat membuka. Pelan-pelan, amplop itu terbuka. Lalu isi di dalamnya jatuh ke lantai. Undangan. Ia menatap namaku tertera di sana. Bersanding dengan nama pria yang tak pernah ia kenal. Laura Anindias Arvin Rahmat. Akan melangsungkan pernikahan pada. Dan kemudian matanya jatuh pada foto kecil yang ikut terlipat di sudut undangan. Alvano. Tersenyum bahagia. Mengenakan jas mungil. Berdiri tegak. Di sebelahnya, pria itu, Arvin, meletakkan tangan pelan di bahunya, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelindung yang hadir tepat waktu. Air mata Dimas tumpah. Bukan air mata cemburu. Bukan air mata karena wanita yang dulu ia sia-siakan akhirnya bersanding dengan pria lain. Tapi, air mata kehilangan yang benar-benar tak bisa diperbaiki. "Itu, seharusnya aku," bisiknya, nyaris tak bersuara. "Itu seharusnya keluargaku." Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya menggenggam foto Alvano begitu erat. Tapi bukan untuk memilikinya. Hanya untuk merasa dekat, walau hanya dari kertas. Malam itu, Dimas tak tidur.
Ia hanya duduk menatap undangan dan foto itu berkali-kali. Mengingat semua kesalahan, semua keputusan, semua kebodohan, yang kini tak bisa dikembalikan, tak bisa ditukar, tak bisa diperbaiki. Sementara itu, di ruang pesta sederhana tapi hangat, Alvano menggandeng tanganku menuju altar. Di hadapan kami, Arvin tersenyum penuh kehangatan. Ia meraih tanganku dengan tenang. Tak ada janji muluk. Tak ada drama. Hanya satu kalimat yang terngiang di telingaku saat ia mengucapkannya. Terima kasih sudah memilih sembuh, dan tetap percaya bahwa cinta bisa sehat. Dan saat kutatap ke belakang, ke arah pintu, ke arah barisan tamu, tak ada Dimas. Hanya kekosongan. Dan aku sadar, mungkin itu yang terbaik. Karena sebagian masa lalu memang harus dibiarkan tinggal sebagai pelajaran. Bukan untuk dibawa pulang. Malam harinya, aku menerima satu pesan tak bernama di ponselku. Terima kasih, Laura, karena tidak membenciku. Karena mengirim undangan itu. Kini aku benar-benar bisa melepaskan, dengan air mata yang tak menyakitimu lagi. Aku tak membalas. Tapi aku tahu, itu cukup. Karena kadang, pengampunan sejati bukan tentang memeluk kembali, tapi tentang melepaskan dengan tenang. Dan hari itu, kami berdua melakukannya, dengan cara masing-masing. Dan akhirnya, aku bukan hanya selamat. Aku menang. Bukan dari Dimas. Tapi dari luka-luka yang dulu hampir menenggelamkanku. Aku pernah berdiri di ambang kehancuran. Sendirian. Dengan perut membuncit, air mata yang tak lagi bersuara, dan hati yang koyak tak bersisa. Aku pernah tidur di lantai masjid. Pernah menumpang hidup dari belas kasih teman lama. Pernah merasakan malam-malam tanpa harapan, hanya ditemani doa yang tak tahu akan dijawab oleh siapa. Dan di tengah semuanya, aku tetap berdiri. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Kini, aku duduk di beranda rumah mungil kami. Rumah penuh tawa, cinta, dan ketenangan. Alvano sedang bermain piano di ruang tengah. Jemarinya menari di atas tuts, membawakan lagu klasik favoritnya, dan aku tahu, anak itu tumbuh bukan karena memiliki segalanya tapi karena aku tak pernah berhenti memperjuangkannya. Dulu, dia anak yang ditolak, dituduh bukan darah keluarga, dihina bahkan sebelum lahir. Tapi lihat dia sekarang. Bintang kecil di sekolahnya, peringkat terbaik, dan langganan juara lomba. Guru-gurunya bilang, Alvano anak yang dewasa, empatik, dan sabar. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu, anak itu mewarisi luka, tapi mengubahnya jadi cahaya. Dan Dimas, pria yang dulu mengusirku dengan kata-kata dingin, kini hidup sendirian di rumah sempit, menatap masa lalu lewat selembar foto. Istri keduanya, yang ternyata pria manipulatif beridentitas baru, telah menguras hartanya, meninggalkannya dengan tumpukan utang dan kehormatan yang hilang. Keluarganya yang dulu mencaciku kini berpaling darinya, malu dengan aib yang mereka bela dulu. Hidup memukul Dimas bukan dengan tangan, tapi dengan pantulan dari semua keputusan buruk yang ia buat sendiri. Karma memang tidak pernah terburu-buru, tapi ia selalu tiba, dengan waktu yang tepat, cara yang adil, dan pelajaran yang abadi. Dan aku tak hanya selamat, aku menang. Aku mendapatkan kembali semua yang pernah mereka rampas. Harga diriku. Cinta sejati yang kini memelukku setiap malam dan memanggilku istri dengan penuh hormat. Dan keluarga kecil yang tumbuh dari kejujuran, bukan dari paksaan. Dari ketulusan, bukan dari kebohongan. Dulu mereka bilang aku perempuan murahan. Sekarang, mereka hanya bisa melihatku dari kejauhan. Sebagai perempuan yang mereka coba hancurkan,
tapi justru bangkit dan terbang lebih tinggi. Aku menatap langit senja dari jendela kamarku. Bersyukur, bukan karena hidup kini sempurna, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Aku hidup untuk diriku, untuk anakku, dan untuk cinta yang tak lagi menyakitkan. Dan jika suatu hari Alvano bertanya, "Kenapa kita bisa sampai di sini, Bunda?" Aku akan menjawab sambil tersenyum. Karena kita tidak membalas dengan kebencian. Kita hanya diam dan membiarkan karma bekerja.